Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Dian Bayu Santoso, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu hasil laporan kerja praktek saya yang sudah saya lakukan selama 3 bulan penuh di PT Bekaert Indonesia, yaitu dengan tema atau judul Strategi Cost Reduction pada Stok Consumable Departemen Wire dan Fencing pada PT Bekaert Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, PT Bekaert Indonesia adalah penanaman modal asing asal Belgia yang bergerak di bidang manufaktur dengan produk steel cord, wire, dan advance material. Dan latar belakang yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah dalam penyediaan safety glove, yaitu stok consumable yang dipilih oleh penulis itu di Departemen Fencing dan Wire, belum ada pendataan untuk penyediaan safety glove. Dan berikut adalah gambaran umum perusahaan, yaitu dari logo perusahaan, kemudian sejarah singkat. PT Bekaert Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 1997 dengan profil perusahaan yaitu nama perusahaan PT Bekaert Indonesia, tanggal berdiri sejak tahun 1997 yang beralamatkan di Jalan Surya Utama nomor 14, Kota Negara, Kecamatan Siampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41361. Dengan jenis perusahaan adalah manufaktur dan jumlah karyawan adalah 2000 dengan produk kawat baja yang berupa steel cord, wire, dan advance material. Kemudian pada grand teori, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Suryatama, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian menurut Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Eka Prihantin, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta menggunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Pada middle theory, menurut Irham Fahmi, manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Menurut Dewi Utari, manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Sedangkan menurut Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Kemudian pada range theory, yaitu yang berkaitan dengan judul saya, yaitu strategi
cost reduction. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan strategic cost reduction menurut Mulyadi. Yang pertama yaitu strategi cost reduction mencakup jangka waktu yang panjang. Dengan ini, strategi cost reduction memerlukan sistem informasi biaya yang mencakup jangka panjang yang dapat menghasilkan informasi produk life cycle cost. Strategi cost reduction akan efektif jika difokuskan pada tahap perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. Strategi cost reduction menjadikan pengurangan biaya bagian strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif, sehingga mencakup keseluruhan rantai nilai atau value chain, bukan hanya pengurangan biaya pada tahap produksi, apalagi hanya berkaitan dengan pengurangan biaya tenaga kerja. Dan yang keempat, pencatatan biaya yang telah terjadi tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen di dalam mengkonsumsi sumber daya. Sedangkan strategi cost reduction membutuhkan sistem informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan improvement secara berkelanjutan. Tujuan kerja praktek ini adalah untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi cost reduction pada stok consumable safety glove di Departemen Fencing dan Wire di PT Bekaert Indonesia, mewujudkan efektivitas dalam melakukan pembelian dalam penyediaan peralatan safety glove di Departemen Wire dan Fencing agar penggunaan dana lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive library research. Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan metode studi kasus. Berikut adalah uraian pelaksanaan kerja praktek, yaitu tugas utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah pada stok safety glove. Nah, permasalahan yang terjadi pada Departemen Fencing dan Wire ini adalah ketidaksesuaian antara jumlah safety glove yang disediakan dengan aktual pemakaian. Safety glove yang disediakan adalah 800 lusin untuk Departemen Fencing dan 1000 lusin untuk Departemen Wire. Dengan isi 1 lusin adalah 12 pieces dan 1 pieces berisi sepasang glove untuk tangan kanan dan kiri. Dan penyediaan safety glove tersebut tidak memperhitungkan berapa jumlah karyawan dalam 1 bulan, berapa jumlah kebutuhan karyawan dalam 1 bulan, dan jumlah karyawan tiap departemen yang menggunakan glove juga tidak diperhitungkan atau tidak didata. Dan yang kedua yaitu melakukan wawancara terhadap karyawan pengguna safety glove. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa ada beberapa karyawan yang menimbun safety glove di loker pribadi mereka masing-masing. Alasannya adalah takut kehabisan karena rebutan. Nah, ada juga karyawan yang menggunakan safety glove lebih dari 1 kali dalam 1 hari kerja. Biasanya selesai istirahat, lupa ditaruh di mana, kemudian ngambil lagi yang baru. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan atau memantau penggunaan safety glove setiap harinya. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ada standar yang jelas tentang aturan penggunaan safety glove. Karyawan bisa mengambil glove kapanpun dan berapapun mereka mau di tempat yang tersedia. Kemudian yang keempat, mendata jumlah karyawan yang menggunakan safety glove pada Departemen Fencing dan Wire. Berdasarkan pendataan, diperoleh data jumlah karyawan untuk Departemen Fencing yaitu sebanyak 36 orang dan untuk Departemen Wire yaitu 48 orang. Kemudian yang kelima, menyusun rencana strategi cost reduction pada stok consumable safety glove. Dan rencana strategi tersebut antara lain yaitu yang pertama, mendata persediaan safety glove
dan jumlah kebutuhan karyawan dalam periode penyediaan, yaitu 1 bulan. Yang kedua, membuat standar pemakaian safety glove. Yang ketiga, membuat tempat khusus untuk persediaan safety glove, yaitu di locker team masing-masing, di mana Departemen Fencing dan Wire terdiri dari 4 tim, yaitu tim A, tim B, tim C, dan tim D. Dan masing-masing memiliki locker team, yaitu yang berisi tempat untuk peralatan kebutuhan mereka semua. Dan yang keempat yaitu safety glove yang disediakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan karyawan dalam 1 bulan. Yang keenam yaitu pelaksanaan strategi stock reduction pada stock consumable safety glove, yaitu menjalankan rencana strategi cost reduction yang sudah ditetapkan dan melakukan pengawasan, memastikan rencana berjalan dengan baik. Dan yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil strategi mengevaluasi hasil cost reduction pada stock consumable safety glove. Evaluasi hasil memastikan bahwa strategi cost reduction berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ke-8 yaitu standarisasi prosedur penyediaan safety glove, yaitu menetapkan standar aturan tentang pemakaian safety glove. Kemudian selanjutnya adalah tugas pendukung. Tugas pendukung yang diberikan kepada saya adalah mengenai kegiatan QCC atau Quality Control Circle atau gugus kendali mutu. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema QCC. Berdasarkan olah observasi pada suatu produk untuk customer farm shop dari New Zealand di PT Bekaert Indonesia, diperoleh data bahwa produk yang dimuat pada kontainer 20 feet adalah 10 ton. Sedangkan kapasitas muatan di kontainer adalah 28 ton. Sehingga memiliki gap kapasitas yaitu sebesar 18 ton. Berdasarkan hasil tersebut, maka diambillah tema yaitu menurunkan gap kapasitas kontainer pada produk farm shop di kontainer 20 feet. Kemudian tahap kedua adalah menentukan target QCC. Target yang ingin dicapai yaitu menurunkan gap kapasitas kontainer dari 18 ton menjadi 8 ton. Tahap ketiga yaitu menganalisa kondisi yang ada. Analisa kondisi yang ada pada proses produksi farm shop customer New Zealand yaitu dari 4 faktor penilaian. Yang pertama faktor man, mesin, material, dan metode. Dari faktor man, standar operator bekerja sesuai dengan SOP. Dan aktual di lapangan memang sudah sesuai standar. Kemudian dari faktor mesin, in diameter dan out diameter standar New Zealand adalah 525 sampai 680. Sedangkan aktual di lapangan menggunakan in diameter dan out diameter 600 dan 800, di mana ini adalah standar Australia dan ini tidak sesuai. Dan masih dari faktor mesin, isi palet standar New Zealand adalah 40, sedangkan aktual di lapangan adalah 20 roll, dan ini juga tidak sesuai dengan standar customer. Kemudian dari faktor material, properties wire sesuai dengan spesifikasi customer dan aktual di lapangan juga memang sudah sesuai. Kemudian dari faktor metode, packaging menggunakan palet dan aktual di lapangan juga sudah menggunakan palet. Kemudian tahap yang keempat yaitu analisa sebab akibat, yaitu terdiri dari 2 akar penyebab ya. Tadi yang pertama, tidak mengetahui spesifikasi untuk customer New Zealand. Yang kedua, menggunakan
packing horizontal. Dan hal tersebut berdampak pada gap kontainer yang besar. Kemudian tahap kelima yaitu menyusun rencana penanggulangan UCC, yaitu yang dimulai dari mencari tahu akar penyebab, yaitu akar penyebabnya adalah tidak mengetahui spesifikasi untuk customer New Zealand. Dan hal itu berdampak pada gap kapasitas kontainer yang besar karena in diameter dan out diameter digeneralisir menggunakan spesifikasi dari customer Australia. Dan kemudian solusinya adalah mengembalikan in diameter dan out diameter ke spesifikasi customer New Zealand yaitu 525-680 dengan target menurunkan gap menjadi 8 ton. Kemudian tahap ke-6 adalah pelaksanaan penanggulangan UCC. Setelah berdiskusi dengan pihak sales, maka info dari customer spesifikasinya untuk in diameter dan out diameter adalah 525 hingga 680. Maka tahap selanjutnya adalah memastikan proses produksi sesuai dengan spesifikasi customer. Kemudian tahap ke-7 adalah evaluasi hasil UCC. Dari hasil evaluasi, target untuk menurunkan gap menjadi 8 ton dapat dicapai. Dan yang tahap ke-8 adalah standarisasi UCC. Melakukan standarisasi SOP untuk produk customer farm shop dari New Zealand. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktek, ditemukan beberapa hal yang menjadi sumber masalah antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tidak adanya pendataan berapa jumlah karyawan dan jumlah safety glove yang dibutuhkan selama periode penyediaan, yaitu 1 bulan. Yang kedua, tidak ada standarisasi tentang pemakaian safety glove. Karyawan bisa menggunakan glove di tempat yang telah disediakan kapanpun dan berapapun yang mereka mau tanpa adanya pengawasan. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa karyawan yang mengambil dan menimbun safety glove di loker pribadi mereka masing-masing. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktek, didapatkan beberapa hal yang bisa dijadikan alternatif solusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pendataan berapa jumlah karyawan dan jumlah safety glove yang dibutuhkan selama periode penyediaan, yaitu 1 bulan. Yang kedua, melakukan standarisasi tentang pemakaian safety glove. Dan standarisasi yang dilakukan yaitu setiap karyawan hanya diperbolehkan menggunakan glove 1 pieces untuk 1 hari kerja. Yang ketiga, untuk menghindari adanya penimbunan individu, maka safety glove dibagikan sesuai dengan jumlah kebutuhan karyawan dan disimpan di loker tim masing-masing, bukan di loker pribadi. Dan berikut adalah disajikan data dari mulai permasalahan dan solusi, yaitu yang pertama, data total biaya persediaan safety glove pada saat identifikasi masalah, yaitu Departemen Fencing setiap bulannya menyediakan 800 lusin safety glove, sedangkan Departemen Wire menyediakan 1000 lusin dengan harga per lusin yaitu Rp96.000 dan 1 lusin berisi 12 pieces glove, di mana 1 pieces berisi sepasang glove untuk tangan kanan dan kiri. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk Departemen Fencing adalah Rp76.800.000, sedangkan Departemen Wire adalah Rp96 juta. Sehingga total biaya untuk Departemen Fencing dan Wire dalam penyediaan glove saat identifikasi masalah adalah Rp172.800.000. Kemudian, setelah alternatif solusi diterapkan, didapatlah data penyediaan safety glove sebagai berikut.
Setelah didapatkan data, jumlah karyawan Departemen Fencing adalah sebanyak 36 orang, sedangkan Departemen Wire adalah 48 orang. Dengan estimasi hari kerja per bulan adalah 25 hari, maka kebutuhan safety glove untuk Departemen Fencing adalah 900 pieces dan Departemen Wire 1.200 pieces. Dengan harga per piecesnya adalah Rp8.000. Ini adalah pembagian dari harga satu lusin yaitu Rp96.000 dibagi 12 pieces yaitu Rp8.000. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk Departemen Fencing adalah sebesar Rp7.200.000, sedangkan Departemen Wire sebesar Rp9.600.000, sehingga totalnya adalah Rp16.800.000. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam laporan kerja praktek ini yaitu berdasarkan pendataan persediaan safety glove pada Departemen Fencing dan Wire di PT Bekaert Indonesia pada saat identifikasi masalah, total biaya persediaan yang dikeluarkan untuk persediaan safety glove adalah sebesar Rp172.800.000. Dari hasil pemecahan solusi, setelah didapatkan data jumlah karyawan dan kebutuhan glove selama 1 bulan, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp16.800.000. Dengan demikian, Departemen Fencing dan Wire dapat menghemat atau mengurangi biaya cost reduction pengeluaran untuk persediaan safety glove sebesar Rp156 juta. Dengan demikian dinyatakan strategi cost reduction berhasil. Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada PT Bekaert Indonesia, terutama karyawannya, yaitu pendataan adalah hal yang sangat penting dilakukan. Kedisiplinan dalam mematuhi standar kerja harus lebih ditingkatkan guna menjaga produktivitas yang stabil berkelanjutan. Dan juga kepedulian terhadap rekan kerja dan lingkungan kerja harus lebih ditingkatkan lagi supaya bisnis perusahaan berjalan lebih maksimal. Adapun saran penulis kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang yaitu sosialisasi tentang kerja praktek lebih baik dilakukan di awal sebelum dilakukannya administrasi pendaftaran, agar tidak terjadi kebingungan pada mahasiswa terkait nominal pembayaran administrasi yang tidak tahu dialokasikannya kemana. Dan berikut adalah disajikan foto-foto kegiatan yaitu pada saat penempatan safety glove di locker tim masing-masing, yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi ditempatkan di tempat locker tim masing-masing sehingga jumlahnya sudah disesuaikan dengan berapa anggota tim masing-masing di Departemen Fencing dan Wire. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!